Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai termokimia. Eh, Basic konsep dari termokimia adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi panas ya terutama. Nah, jadi biasanya kita itu membakar zat-zat kimia untuk menghasilkan energi atau panas. Nah, energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja ya. Definisi fisika dari energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja atau menyuplai panas. Jadi energi bisa dikonversi menjadi suatu kerja gitu ya. Contohnya saja di turbin-turbin energi kemudian atau dia menyuplai panas. Biasanya pemanasan jadi pembakaran suatu hidrokarbon atau pembakaran zat kimia itu biasanya menghasilkan panas seperti kompor di dapur. Nah, energi tidak memiliki massa atau volume, tetapi dia memiliki besaran. Energi potensial kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia, contohnya bisa kalian lihat isinya ada di baterai ya. Jenis atom dan susunan atom dalam satu zat kimia menentukan jumlah energi yang tersimpan dalam zat tersebut. Sering disebut-sebut sebagai ikatan kimia itu memiliki energi. Ketika ikatan kimia itu diputus, maka ada energi yang dilepaskan. Dan energi itu kita sebut sebagai panas atau kalor. Panas adalah bentuk energi yang selalu mengalir dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin. Panas disimbolkan sebagai ki atau kalor. Jadi panas itu bukan eh, sekedar temperaturnya tinggi saja, atau kalau kita ukur pakai termometer kemudian temperaturnya tinggi gitu ya. Nah, itu bukan definisi dari panas. Panas itu dikatakan sebagai panas kalau ada dua benda yang memiliki perbedaan temperatur dan dia bersentuhan. Contohnya saja tangan kita menyentuh es batu. Tangan kita akan menjadi objek yang panas, sementara es batu akan menjadi objek yang dingin. Akan terjadi aliran energi dari tangan kita yang memiliki temperatur tinggi ke es batu yang memiliki temperatur rendah. Akibatnya si es batu akan meleleh. Nah, termokimia adalah studi yang mempelajari tentang perubahan panas yang terjadi selama reaksi kimia dan perubahan fisik suatu keadaan gitu ya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa dalam proses kimia atau fisik apapun energi tidak diciptakan atau tidak dimusnahkan. Ini adalah hukum kekekalan energi, hukum yang sangat-sangat mendasar dan sangat penting ya. Nah, tetapi harus diketahui batasan dari hukum kekekalan energi ini hanya pada seluruh apa yang ada di bumi saja gitu, bukan di alam semesta. Jadi hanya di bumi saja keterbatasannya. Dua konsep utama yang ada yang akan kita pelajari adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang di dalam prosesnya dia kehilangan kalor, sementara reaksi endoterm itu dia reaksi yang menyerap kalor. Eksotermik, jadi ada reaksi itu dibedakan menjadi dua, eksotermik dan endotermik ya. Nah, suatu sistem bagian. Nah, ini adalah pengertian dari termodinamika, kemudian pengertian dari sistem adalah bagian spesifik yang diamati, sementara lingkungan adalah mencakup segala sesuatu yang ada terjadi di luar sistem. Kalau kita mau gambarkan, misalkan saja itu eh, apa namanya, suatu sistem adalah bagian spesifik dari alam semesta tempat Anda memusatkan perhatian. Jadi misalkan ini ada sebuah eh, apa namanya, bagian ya, satu bagian yang ini misalkan saja ini bumi gitu ya, yang kita sorry, misalkan saja ini apel gitu ya, apel, buah apel gitu atau buah jeruk yang menjadi pusat pengamatan kita adalah bagian kulit jeruknya gitu ya, misalkan. Maka kulit jeruk adalah sistem. Kemudian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada terjadi di luar dari sistem. Di luar dari sistem. Jadi misalkan di sini ada anggur, kemudian ada apa lagi ya, semangka yang besar ini, semangka yang besar ini bukan merupakan sistem, tetapi dia masuk ke dalam lingkungan. Lingkungan adalah semua yang ada di luar dari sistem, itu adalah lingkungan. Sementara sistem dan lingkungan merupakan bagian dari alam semesta. Jadi lingkungan dan eh, sistem dan lingkungan itu bagian dari alam semesta. Jadi kalau kita gambarkan alam semesta itu sebesar ini gitu ya.
jadi menutup semuanya. Jadi yang kotak ini adalah alam semesta, lingkaran besar dan lingkaran kecil ini adalah lingkungan, segala sesuatu yang di luar dari sistem, dan yang ada di jeruk ini adalah sistemnya. Ya, ini adalah sistem, kemudian ini adalah lingkungan, ini bagian dari lingkungan, kemudian mungkin ada titik-titik di sini, ini juga bagian dari lingkungan, dan keduanya merupakan bagian dari semesta ya. Semesta. Nah, itu gambarannya. Jadi ingat saja sistem adalah pusat kita melakukan perhatian, misalkan kalian mempelajari pergerakan mesin cuci, maka bagian dalam mesin cuci itu adalah sistem, sementara semua yang di luar mesin cuci, misalkan bajunya apa segala macam, itu adalah lingkungannya, dan mesin cuci dan baju tadi merupakan semesta pembicaraan. Simpel. Kemudian konsep eksotermik dan endotermik dalam perhitungan termokimia, arah aliran calor diberikan dari sudut pandang sistem gitu ya. Jadi misalkan sistemnya adalah di dalam beker gelas ini gitu ya. Di dalam beker gelas ini misalkan ini yang menjadi pusat perhatian kita, maka ini merupakan sistem gitu ya. Maka ini adalah sistem gitu ya. Maka itu adalah sistem. Nah, proses yang menyerap kalor dari lingkungan disebut proses endoterm. Jadi kalau di dalam lingkungannya adalah yang di dalam beker gelas atau cairan yang ada di dalam beker gelas ini, misalkan ini adalah pusat sistem kita atau pusat perhatian kita, maka lingkungan adalah semua yang ada di luar, yaitu misalkan udara, kemudian cairan yang baru dituangkan ini. Ini semua adalah lingkungan atau hal yang berhubungan dengan sistem tetapi dia di luar sistem gitu ya. Jadi di luar dari beker gelas. Itu adalah udara ya terutama. Nah, udara merupakan lingkungan gitu. Sehingga ketika proses itu dia menyerap kalor dari lingkungan, berarti misalkan di dalam kasus ini, di dalam ini dingin, di dalam beker gelas ini dingin, kemudian setelah terjadi reaksi ditambahkan reaksi, kemudian dia berubah menjadi panas. Artinya ada kalor atau Q, kalor ya, kalor yang masuk. Berarti ada Q atau kalor yang masuk, maka ini disebut sebagai endoterm. Endoterm gitu ya, endoterm. Nah, sementara kalau di dalam reaksi ini ternyata dia menghasilkan panas dan panas itu dibuang ke lingkungan, atau misalkan dalam reaksi ini ada terbentuk panas, panasnya pasti akan dikeluarkan, Q-nya keluar. Kalau Q-nya keluar itu disebut sebagai reaksi eksoterm. Eksoterm ya, itu. Jadi itu aja diingat, kalau Q-nya masuk berarti endoterm, kalau Q-nya keluar itu eksoterm. Nah, satuan dari panas di dalam ilmu kimia, 1 kalori adalah jumlah kalori yang menaikkan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Sehingga kalori itu 1 kalor ya. Kalori atau kalori ini sama dengan 1000 kalori. Joule adalah satuan internasional untuk panas dan energi. Satu kalori itu sama dengan 4,184 joule gitu ya. Nah, ini yang biasa kalian lihat satuan dari kalori ini. Misalkan ada di belakang di belakang makanan kemasan, di belakang makanan kemasan biasanya ada tuh diungkapkan. Kebetulan di gambar ini nggak ada. Jadi harusnya ada di belakang kemasan makanan itu biasanya ada berapa kalori gitu. Nah, konversi energi ini bisa kalian dapat dari tadi konversi dari joule. Kalau kita sudah tahu 1 kali itu sama dengan 4,184 joule, maka misalkan ditanya 444 kalori dikonversi ke joule, berarti langsung saja dikalikan ya, sama persis seperti cara ini, berarti 4 kal dikali dengan joule ya, berarti 4,184, hasilnya sama persis seperti ini. Jadi begitu cara mengerjakan.
Ini gitu aja karena eh, ini kan 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule. Sekarang kalau 850 joule diubah menjadi kalori, tinggal dibagikan saja ya, kebalikannya. Kalau tadi dari kalori itu dikalikan, kalau dari joule itu dibagikan 4,184 joule. Ini tetapan standar ya, jadi kalian nggak perlu menghafalkan, di internet juga banyak ya perubahan kalori ke joule. Nah, eh, ini kalori itu terdapat di ini ya, spaghetti ini atau mie gitu ya. Kemudian ada cherry cheesecake ya, apa ya, cake keju gitu ya, cake keju atau kue keju gitu ya. Kemudian di burger. Nah, burger itu bisa menjalankan sekian. Jadi ini sama sebenarnya. Biasanya kita mendengar misalkan mobil itu digerakkan dengan kalori sebesar sekian. Nah, biasanya energi dalam pergerakan mobil ini kalian hitung dalam joule gitu ya. Joule. Nah, sementara makanan biasanya dihitung sebagai kalori gitu ya. Nah, dengan adanya persamaan tadi yang di atas ini, kita bisa mengonversi atau kita bisa mengetahui, misalkan dari makanan ini bisa ternyata menggerakkan mobil seberapa jauh gitu, kalau kita mampu melakukan konversi energinya. Nah, itu bisa setara dengan berapa joule gitu ya. Karena kita biasa menggunakan satuan energi joule untuk pergerakan mesin atau mekanik gitu ya. Itu biasanya pakai joule kan di fisika kita itu. Nah, ternyata bisa kita konversi dari kal yang tadinya diambil dari bahan kimia gitu ya, atau bahan makanan gitu ya, itu dikonversi ke kal itu bisa dikonversi ke joule. Sehingga kita bisa tahu komparasinya. Inilah apa namanya, pentingnya belajar ilmu kimia karena kalian bisa mengetahui. Nah, kapasitas panas itu dilambangkan biasanya dengan C kapital ya. C kapital, kalori yang diperlukan untuk mengubah suhu satu benda tepat 1 derajat Celcius. Semakin besar massa satu benda, semakin besar kapasitas kalornya. Kapasitas kalor satu benda bergantung pada komposisi kimianya gitu ya. Nah, kapasitas kalor. Kemudian panas spesifik. Kapasitas kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor atau panas spesifik ini. Kapasitas kalor jenis atau panas spesifik suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat tersebut sebanyak 1 derajat Celcius. Panas spesifik diwakili oleh C ya. Panas spesifik diwakili oleh C. Satuan kalor jenis atau panas spesifik itu adalah joule per gram derajat Celcius. Ini ingat derajatnya Celcius ya, degree Celcius. Jadi tidak perlu diubah menjadi Kelvin. Kalau toh diubah menjadi Kelvin juga nggak masalah karena temperaturnya itu kan delta T ya. Ini rumus dari panas. Rumus dari panas itu adalah Q sama dengan MC kali T. Kita lihat Q sama dengan M dikali C kali delta T. M adalah massa dalam gram, C adalah kalor jenis dalam joule per gram derajat Celcius, sementara delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi dengan perhitungan ini kalian bisa menghitung berapa panas yang dihasilkan. Gitu ya. Kalau kita menggunakan kalor jenis dalam joule gram derajat Celcius, maka hasil yang kita peroleh itu adalah joule. Kenapa bisa begitu? Karena bisa kita hitung langsung. Misalkan di sini rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Nah, kalian bisa lihat massa itu dalam gram, berarti di sini adalah gram. Kemudian dikali dengan C-nya itu adalah joule per gram dikali dengan derajat Celcius. Kemudian dikalikan dengan delta T. Delta T pasti di dalam derajat Celcius. Sehingga kalian bisa coret derajat Celcius dibagi derajat Celcius, gram dibagi dengan gram. Sehingga satuan dari Q itu adalah joule. Nah,
Dari joule, kalau yang diminta adalah kilokalori, maka kalian bisa mengonversinya dengan cara yang tadi dari joule ke kilokalori itu dibagi dengan 4,184 joule gitu ya, 4,184 joule, sehingga kalian dapat kalorinya gitu, berapa kalori. Nah, ini reviewnya ya, ke arah manakah kalor mengalir antara dua benda. Pastinya ke arah benda yang temperaturnya lebih rendah ya, ke arah benda dengan temperatur lebih rendah pasti. Jadi kalor mengalir dari temperatur rendah T rendah ke T sorry dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Kembali ya, dari temperatur T tinggi ke temperatur yang rendah. Kalor pasti mengalir dari T tinggi menuju ke T rendah. Ya. Nah, bagaimana proses endotermik berbeda dari eksotermik? Endotermik dia eh, menyerap kalor atau menyerap panas, sehingga dalam reaksinya dia bersifat dingin gitu ya. Dia dingin kemudian dia menyerap panas. Sementara reaksi eksotermik dia panas, dia menghasilkan panas, kemudian panas itu diberikan kepada lingkungan gitu ya. Jadi kalau endotermik itu dia menyerap panas dari lingkungan, sementara eksotermik itu melepaskan panas ke lingkungan. Jadi itu perbedaannya. Kemudian pada faktor apa kapasitas kalor satu benda bergantung? Kalau kapasitas kalor satu benda itu dia bergantung pada masanya, berapa banyak bendanya gitu ya. Jadi bisa kita lihat kapasitas kalor dari satu benda itu kita lihat dari rumus ini ya. Dari rumus ini itu M ya, M dikali dengan T. Itu kapasitas. Nah, kemudian menggunakan kalori itu berapa banyak panas yang diserap? 32,0 gram air ketika dipanaskan dari 25 derajat Celcius hingga mencapai 80 derajat Celcius. Berapa joule nilai ini gitu. Nah, ini caranya kalian bisa langsung pakai rumus yang ada di atas. Kalian bisa pakai rumus I sama dengan MC delta T ya. Sehingga diperoleh seperti ini jadinya rumusnya. I MC delta T. Kalau kalian tuliskan itu sama dengan I sama dengan M dikali T delta T. Nah, kita sudah tahu masanya adalah, massa air adalah 32, berarti di sini 32, kemudian dikalikan dengan 4,184 joule. Ini dia mengonversi dari apa namanya? Dia mengonversi dari dia menggunakan dia menggunakan kapasitas panas dari air. Kapasitas panas dari air itu bisa kalian cari di Google, C ya. C itu kapasitas panas dari air atau kalor jenis dari air itu adalah 4184 joule gram. Jadi dikali dengan 4,184. Nah, kemudian dikalikan dengan perubahan temperatur, yaitu dari 25 derajat menjadi 80. Itu adalah 55 derajat Celcius. Jadi dikurangkan aja 80 dikurang 25 menghasilkan 55. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi tinggal kalian konversi tadinya joule, kalian sekarang ubah menjadi kalori. Caranya dibagi dengan 1,1. Ya, jadi jangan salah, yang ini bagian dari bagian ini menyatakan kalau jenis dari air, jadi jangan salah paham. Sementara yang di sini ini adalah satuan konversi ya. Berapa kilojoule kalor yang diserap ketika 1000 gram air dipanaskan dari 18 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius
sama kalian bisa pakai rumus tadi langsung, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. K sama dengan masanya yang diminta adalah 1000 gram atau 1 kilogram gitu. 1000 kemudian dikali dengan ini adalah kalori jenis air ya, 4,1 4,184 kemudian dikali dengan perubahan dari 85 dikurang 18. Perubahan itu selalu positif ya. Jadi 85 dikurang 18 atau 18 dikurang 85 tapi dipositifkan. Itu hasilnya adalah 60. Nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti ini, kemudian ini dikonversi menjadi kilojoule ya. Kilojoule ya, dari joule diminta menjadi kilojoule ya. Kalau diminta jadi kilojoule tinggal geser aja 1000 angka berarti 280 gitu ya. Tadinya 280 ribu gitu ya. Sekarang dia menjadi 280,32 kilojoule gitu ya. Nah, iya, mengukur dan mengungkapkan perubahan entalpi kalorimeter adalah pengukuran perubahan panas akurat untuk proses kimia dan fisika. Nah, ini rumusnya sama persis, hanya saja penggunaannya ada pada kalorimeter gitu ya. Jadi biasanya di kalorimeter kita bisa mengecek di dalam kalorimeter itu kita bisa lihat perubahan temperaturnya atau delta T-nya, sehingga kita bisa melihat panas yang dihasilkan dari suatu benda. Jadi misalkan di sini ada benda, kita panaskan sampai kita bakar gitu ya. Kita bakar, nanti dia akan melepaskan energi ke lingkungan. Entah dia bisa melepaskan, dia juga bisa menyerap energi dari lingkungan. Nah, sehingga di dalam lingkungannya kita pasang termometer. Termometer nanti akan menunjukkan perubahan temperatur. Dari perubahan temperatur kita bisa menghitung berapa kalori yang dihasilkan oleh di dalam sistem kalorimeter. Jadi bahan-bahannya tinggal kita bakar di situ. Ini kemudian kita bakar. Ini adalah cara untuk menggunakan kalorimeter. Nah, ini untuk panas mengalir keluar sistem, tandanya biasanya negatif entalpi H gitu ya. Negatif entalpi H itu panasnya mengalir keluar sistem. Berarti sistemnya dingin, sistemnya panas gitu ya. Sistemnya panas sehingga panasnya dikeluarkan ke lingkungan gitu. Dari sistem mengalir ke lingkungan, sementara panas mengalir ke sistem itu disebut endotermik atau dia reaksi yang dingin ya. Kalau eksotermik itu panas. Eksotermik itu panas karena panas itu tandanya itu delta H-nya itu negatif ya, karena dianggap panasnya keluar gitu ya, hilang dari lingkungan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pertama termofiltration.